Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah luar biasa yang akan menguak sebuah takdir, pengkhianatan, dan perjuangan seorang pemimpin. Berdasarkan nubuat mendiang Gus Dur, inilah cerita dramatis tentang Presiden Prabowo Subianto yang harus menghadapi 7 musuh, termasuk orang-orang terdekatnya sendiri, dalam perjalanannya memimpin bangsa. Bantu dukung kami dengan subscribe, like, dan share channel ini agar kami bisa terus menyajikan konten yang inspiratif dan berharga. Terima kasih. Suara keramaian politik di Jakarta terasa begitu bising, namun di tengah hiruk-pikuk itu, seorang sosok yang dikenal karena kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depannya, Gus Dur, duduk tenang di kediamannya. Di hadapannya, ada seorang laki-laki yang dikenal dengan kegagahannya, namun di balik itu, ia menyimpan luka-luka masa lalu, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo datang bukan untuk meminta jabatan, melainkan untuk mencari nasihat, bimbingan, dan mungkin sedikit ketenangan dari badai yang terus mengikutinya. Gus Dur memandangi Prabowo dengan tatapan penuh arti, seolah-olah ia melihat tidak hanya masa kini, tapi juga masa depan yang terbentang di hadapan laki-laki itu. "Kamu akan jadi presiden," ucap Gus Dur pelan, namun kata-katanya menggetarkan ruangan. Bukan sebuah janji politik, melainkan sebuah nubuat yang terasa seperti takdir. Prabowo terkejut, hatinya berdebar. Bagaimana mungkin? Ia telah berkali-kali mencoba, berkali-kali jatuh, dan kini diambang keputusasaan. Namun, Gus Dur melanjutkan, "Tapi, bukan sekarang. Kamu akan jadi presiden saat usia kamu sudah matang, ketika kesabaran dan ketulusanmu sudah benar-benar teruji. Saat itu, kamu akan menjadi pemimpin yang sesungguhnya." Kalimat itu bagai siraman air sejuk yang menenangkan jiwa Prabowo. Ia merasa ada secercah harapan yang muncul kembali di hatinya yang hampir padam. Di mata Gus Dur, Prabowo bukan sekadar politikus. Ia melihat seorang pejuang yang gigih, yang berkali-kali bangkit setelah terjatuh. Ia melihat ketulusan yang murni untuk mengabdi pada bangsa, sebuah sifat yang langka di tengah ambisi-ambisi politik. Nubuat ini bukan tentang kekuasaan semata, melainkan tentang perjalanan spiritual dan pengabdian sejati. Waktu terus berjalan. Prabowo melewati berbagai tantangan dan kekecewaan. Ia dicaci, dicemooh, dan dianggap tak lagi relevan. Setiap kegagalan adalah ujian, setiap kritik adalah pelajaran. Namun, kata-kata Gus Dur terus bergema di benaknya, menjadikannya kekuatan untuk terus maju. Saat usianya semakin menua, Prabowo kembali ke panggung politik dengan wajah yang berbeda. Wajah yang kini penuh dengan kerutan dan pengalaman, menunjukkan kematangan dan kebijaksanaan yang ditempa oleh waktu. Ia tidak lagi mengejar kekuasaan dengan ambisi membara, melainkan dengan ketenangan seorang pengabdi yang tulus. Dan akhirnya, takdir pun tergenapi. Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia, persis seperti yang diramalkan Gus Dur. Momen ini bukan hanya kemenangan politik, melainkan juga puncak dari sebuah perjalanan panjang yang penuh liku. Sebuah cerita tentang kesabaran, ketulusan, dan sebuah nubuat yang menjadi kenyataan. Setelah nubuat Gus Dur menjadi kenyataan, kemenangan Prabowo dirayakan sebagai puncak dari perjuangan panjang. Namun, di tengah euforia itu, tersembunyi sebuah ancaman besar yang tak terduga. Gus Dur pernah memperingatkan bahwa setelah meraih tahta, Prabowo akan menghadapi musuh-musuh yang datang dari berbagai arah, bahkan dari lingkaran terdekatnya. Kata-kata itu kini terngiang kembali, seperti bisikan takdir yang dingin. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Kabinet terbentuk, dukungan mengalir deras, dan harapan rakyat membumbung tinggi. Namun, di balik senyum dan jabat tangan, ada mata-mata yang mengawasi setiap langkahnya. Mereka bukan musuh dari partai oposisi, melainkan orang-orang yang dulu berdiri di sampingnya, yang kini melihat peluang untuk menggerogoti kekuasaannya dari dalam. Setiap kebijakan yang ia buat, setiap keputusan yang ia ambil, seolah selalu bocor ke publik sebelum waktunya. Informasi strategis yang seharusnya menjadi rahasia negara mendadak menjadi bahan gosip di media sosial dan analisis para pengamat. Ada kebingungan dan kecurigaan yang tumbuh di dalam istana, menciptakan ketidakpercayaan di antara para pembantu dekatnya. Prabowo mulai merasa seperti berjalan di atas kaca, takut setiap langkahnya akan memecahkan kepercayaan yang baru saja ia bangun. Ia mencoba mencari tahu siapa pengkhianat di balik semua ini, namun jawabannya selalu kabur. Orang-orang yang ia percaya tiba-tiba memiliki agenda tersembunyi, dan senyum mereka terasa lebih dingin daripada biasanya.
Kenyamanan istana yang seharusnya menjadi tempat teraman justru terasa seperti medan perang. Setiap hari ia harus berhadapan dengan intrik, bisikan, dan desas-desus yang terus-menerus berusaha menjatuhkannya. Ia menyadari bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang terang-terangan menyerang, melainkan mereka yang bersembunyi di balik topeng kesetiaan. Situasi ini menguji ketahanan mental dan spiritualnya. Ketulusan yang dulu dipuji Gus Dur kini dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa di dunia politik, ketulusan bisa menjadi kelemahan. Ia harus belajar membedakan mana teman sejati dan mana serigala berbulu domba. Ancaman ini bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang jati diri. Prabowo harus berjuang tidak hanya untuk mempertahankan jabatannya, tetapi juga untuk menjaga integritasnya di tengah badai pengkhianatan. Ia tahu, ramalan Gus Dur tentang 7 musuh itu baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih berat masih menunggunya di depan. Di tengah ketidakpercayaan yang menyelimuti istana, musuh yang paling tidak terduga mulai menampakkan diri. Mereka bukan dari luar, melainkan dari lingkar terdekat yang selama ini ia anggap sebagai benteng pertahanan terakhir, keluarga dan kerabat. Gus Dur telah memperingatkan hal ini, namun Prabowo tidak pernah menyangka betapa dalamnya luka yang bisa ditorehkan oleh orang-orang terkasihnya sendiri. Puncaknya terjadi dalam sebuah pertemuan keluarga yang seharusnya hangat dan penuh tawa. Namun, atmosfernya terasa dingin, dipenuhi ketegangan yang tersembunyi. Seorang anggota keluarga, yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana negara harus dikelola, mulai secara terbuka mengkritik kebijakan-kebijakannya. Bukan kritik membangun, melainkan penolakan yang keras dan penuh ambisi tersembunyi. Prabowo merasa terpojok. Argumen mereka bukan tentang ideologi, melainkan tentang ego dan keinginan untuk memiliki pengaruh lebih besar. Mereka merasa berhak atas kekuasaan karena kedekatan mereka dengannya, mengabaikan visi besar yang ia bawa. Kepercayaan yang ia berikan seolah-olah dimanfaatkan sebagai alat untuk menuntut lebih. Perselisihan ini tidak berhenti di ruang pribadi. Perlahan tapi pasti, perbedaan pandangan ini bocor ke publik, menjadi bahan bakar bagi media dan lawan politiknya. Judul-judul berita tentang perpecahan di dalam keluarga presiden, menjadi santapan sehari-hari, merusak citra yang selama ini ia bangun. Rakyat mulai bertanya-tanya, bagaimana ia bisa memimpin bangsa jika ia tidak bisa mengendalikan masalah di dalam keluarganya sendiri. Setiap hari adalah perjuangan emosional. Prabowo harus menahan diri untuk tidak meledak, menjaga martabat kepresidenan di depan umum, sambil merasakan sakitnya dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Hubungan yang dulu erat kini dipenuhi kecurigaan dan jarak. Di dalam keheningan malam, ia merenung. Gus Dur benar, musuh yang paling berbahaya bukanlah yang bersenjata, melainkan mereka yang berada di balik pintu rumahnya, siap menikam dari belakang dengan kata-kata dan ambisi pribadi. Ia sadar, pertempuran ini tidak akan dimenangkan dengan kekuatan militer, melainkan dengan ketegasan hati. Meskipun terasa perih, Prabowo mengambil keputusan sulit. Ia harus menjaga jarak dari kerabat yang berusaha mengendalikan dirinya, demi stabilitas negara. Pertarungan itu telah dimulai, dan ia harus bersiap untuk menghadapi musuh yang paling sulit dilawan, mereka yang berbagi nama dengannya, namun tidak berbagi tujuannya. Setelah menghadapi badai dari dalam keluarganya sendiri, Prabowo kembali ke medan pertempuran yang lebih besar, intrik para elit dan mantan teman. Gus Dur telah meramalkan mereka, sosok-sosok yang pernah dekat dan berbagi visi, namun kini berubah menjadi lawan yang jauh lebih berbahaya daripada musuh terang-terangan. Mereka menggunakan kedekatan yang dulu mereka miliki sebagai senjata paling mematikan. Salah satu dari mereka adalah seorang tokoh berkuasa yang dulu merupakan sekutu terdekat. Mereka sering berdiskusi tentang strategi politik, namun kini, Prabowo melihat gelagat aneh. Setiap pertemuan yang mereka lakukan selalu diiringi dengan bisikan-bisikan yang merusak. Tokoh ini secara halus mencoba melemahkan kepercayaan Prabowo terhadap orang-orang di sekelilingnya, menabur benih keraguan dan ketidakpastian. Tak hanya itu, mantan teman yang dulunya sangat diandalkan kini menjadi sosok paling membahayakan. Mereka tidak menyerang secara langsung, melainkan menggunakan taktik memecah belah yang licik. Mereka menyebarkan desas-desus di antara para pendukung Prabowo, menciptakan faksi-faksi yang saling curiga. Mereka merusak persatuan dari dalam, membuat Prabowo harus berurusan dengan friksi yang tak ada habisnya. Prabowo merasa seperti berada di labirin yang gelap. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, seolah selalu ada yang menghalangi. Di satu sisi, ia harus memimpin bangsa, namun di sisi lain,
ia harus berjuang untuk mengamankan posisinya dari musuh-musuh yang bersembunyi di balik senyum. Ini adalah pertempuran yang menguras tenaga dan kepercayaan. Kejadian ini membuat Prabowo menyadari bahwa di dunia politik, loyalitas adalah barang langka. Orang-orang dapat berubah haluan hanya karena janji kekuasaan yang lebih besar atau ambisi pribadi yang tak terpuaskan. Ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun dengan mudah, bahkan orang yang dulu ia sebut saudara seperjuangan. Di balik semua intrik ini, ia teringat lagi ucapan Gus Dur tentang ketulusannya. Ketulusan itu kini diuji dalam skala yang jauh lebih besar. Ia harus tetap mempertahankan integritasnya di tengah badai pengkhianatan. Ia tahu bahwa jika ia menyerah pada taktik licik mereka, ia akan kehilangan esensi dirinya sebagai seorang pemimpin. Meskipun terasa berat, Prabowo memutuskan untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Ia tahu bahwa ia harus tetap fokus pada tujuannya. Ia harus tetap maju, meskipun ia tahu bahwa bayang-bayang musuh dari masa lalu dan masa kini akan terus mengikutinya. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk menjadi seorang pemimpin sejati. Ketika ancaman dari elit dan mantan teman masih terasa, musuh baru muncul dari bayang-bayang. Mereka tidak bersembunyi di balik topeng loyalitas, melainkan menggunakan senjata yang tak kasat mata, hoaks dan fitnah. Gus Dur telah memperingatkan tentang kelompok ini, yang akan menyebarkan kebohongan untuk menciptakan kekacauan, dan kini ramalannya menjadi kenyataan yang mengerikan. Gelombang disinformasi membanjiri media sosial dan grup-grup percakapan. Mulai dari tuduhan korupsi yang tak berdasar hingga cerita rekaan tentang kehidupan pribadinya. Setiap hari, Prabowo harus menghadapi serangan demi serangan yang merusak kredibilitasnya. Fitnah itu seperti racun yang menyebar perlahan, meracuni pikiran rakyat dan merusak kepercayaan yang telah dibangunnya dengan susah payah. Bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak luput dari serangan. Mereka menjadi target kampanye hitam yang bertujuan untuk mengisolasi Prabowo dari para pendukung setianya. Tujuannya jelas, membuat Prabowo menjadi sosok yang kesepian, tanpa ada satupun yang bisa ia percaya. Di tengah badai ini, ia juga harus berhadapan dengan musuh lain yang tak kalah berbahaya, pejabat korup. Mereka bukan dari lingkaran atas, melainkan dari level yang lebih rendah. Para pejabat ini tidak tulus dalam bekerja. Mereka menggunakan jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri, dan setiap kebijakan yang seharusnya menguntungkan rakyat, justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Prabowo merasa terjebak dalam perangkap yang rumit. Di satu sisi, ia harus membersihkan nama baiknya dari fitnah yang tak berujung. Di sisi lain, ia juga harus membersihkan birokrasi dari para pengkhianat yang merusak dari dalam. Ini adalah pertempuran yang menguras energi dan waktu, memaksanya untuk membagi fokus antara memimpin negara dan memadamkan api fitnah. Ia menyadari bahwa ketulusannya, yang dulu dipuji Gus Dur, kini diuji dengan cara yang paling kejam. Ia tidak bisa membalas hoaks dengan hoaks. Ia harus tetap berdiri tegak, menjunjung tinggi integritasnya, dan membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Meskipun ia tahu, dalam dunia yang dipenuhi kebohongan, kebenaran seringkali berjalan lambat. Meskipun terasa perih dan melelahkan, Prabowo mengambil keputusan untuk tidak menyerah pada tekanan. Ia tetap fokus pada janjinya kepada rakyat, berjuang untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Ia tahu, pertempuran ini masih jauh dari selesai, dan ancaman terakhir, yang paling pribadi, masih menantinya di depan. Ketika Prabowo berpikir ia telah menghadapi semua cobaan, musuh terakhir yang diramalkan Gus Dur datang menghantamnya dengan cara yang paling menyakitkan, serangan pribadi yang bertujuan untuk merusak hubungan keluarganya. Ini adalah serangan paling kejam, yang tidak menargetkan kebijakan atau kekuasaannya, melainkan inti dari keberadaannya sebagai manusia. Serangan itu dimulai dengan gosip dan rumor yang menyebar cepat. Cerita-cerita fiktif tentang masa lalu keluarganya, tentang perpecahan internal yang seharusnya menjadi rahasia, kini dijadikan konsumsi publik. Musuh-musuh ini tidak lagi menyerang secara politik, melainkan mencoba menghancurkan pondasi pribadinya. Prabowo merasa terdesak. Ia bisa menghadapi intrik politik, ia bisa melawan fitnah media, tetapi ia tidak tahu bagaimana melawan serangan yang menyasar orang-orang yang ia cintai. Taktik mereka sangat licik, mereka tidak hanya menyerang dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia sayangi, termasuk anak dan kerabat terdekatnya. Serangan ini menimbulkan luka yang dalam. Hubungan dengan keluarganya, yang sudah rapuh karena intrik politik, kini semakin teruji. Ia harus meyakinkan mereka bahwa semua ini adalah bagian dari kampanye hitam, sambil pada saat yang sama,
ia juga harus menjaga emosinya. Di tengah badai ini, ia merenung. Mengapa harus sekejam ini? Mengapa harus membawa keluarga ke dalam pertempuran yang seharusnya hanya miliknya? Ia menyadari bahwa di mata musuh, ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang ayah, seorang paman, dan seorang suami meskipun telah berpisah. Dan disitulah titik lemahnya, titik yang mereka coba hancurkan. Ia teringat lagi ucapan Gus Dur tentang ketulusan yang akan diuji. Ia mengerti sekarang, ujian terbesar bukanlah tentang mempertahankan jabatan, melainkan tentang mempertahankan martabat dan keutuhan keluarga di tengah serangan paling brutal. Ini adalah pertempuran untuk menjaga hal yang paling berharga, kehormatan pribadi dan orang-orang yang ia cintai. Pada akhirnya, Prabowo menyadari bahwa ia tidak bisa melawan serangan ini dengan kekuatan atau kekuasaan. Ia harus melawannya dengan keteguhan hati, dengan membuktikan bahwa cinta dan kebenaran lebih kuat daripada kebencian dan kebohongan. Ia harus berdiri tegak, menjadi perisai bagi keluarganya, dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada musuh, tidak peduli seberapa pribadi serangan yang mereka lancarkan.